makasih ya Allah gitu dari miliaran orang di dunia ini, Allah masih izinkan saya untuk kembali ke Islam gitu, kembali kepadamu Allah yang benar. Saya bilang kayak saya kayak pulang gitu, kayak rasanya itu kayak pulang gitu. Istrinya megangin baju ihram suaminya gitu ya dari belakang gitu biar nggak kelepas. Kemarin akhirnya saya bisa begini juga. Masya Allah. Nah, Ibu Dokter, ini belum lama ya. Sebelumnya aku juga sempat melihat perjalanan Ibu Dokter sih menemukan Islam gitu ya. Terus belum lama juga, katanya belum lama tuh umroh ya, waktu awal-awal mualaf tuh umroh gitu. Terus akhirnya menemukan pasangan hidup. Tapi sebelumnya boleh nggak Bu Dokter diceritakan ada nggak hal-hal yang meaningful gitu waktu pertama kali melihat Ka'bah, yang sebelumnya kan hanya melihat Ka'bah dari gambar. Betul, ya alhamdulillah waktu September tahun lalu ya itu saya ada yang berangkatkan umroh gitu, ibunya dari bos di kantor gitu. Sebelumnya malah harusnya Januari 2022 itu berangkat juga gitu, tapi ya itu qadarullah belum bisa berangkat. Padahal besok udah harus berangkat, 1 hari sebelumnya itu izin nggak keluar gitu. Nah ya di situ lumayan ya gitu ya, langsung istighfar gitu ya, langsung ya Allah berarti saya berusaha nggak melihat siapa yang nggak mengizinkan, tapi saya berusaha melihatnya adalah oh ya berarti Allah mau saya mungkin belajar lagi gitu, memantaskan diri lagi, banyak taubat lagi gitu. Sampai akhirnya ya nggak disangka sih, saya pikir dari beliau yang udah mau berangkatin nggak jadi, udah pasti mungkin nggak akan diberangkatin lagi gitu kan, karena hangus uangnya dan segala macam. Terus udah mikir oh nabung sendiri deh gitu-gitu. Tapi ya itu tadi Allah baik banget ya gitu, Allah bisa mendatangkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka gitu. Jadi akhirnya bos di kantor baru malah belum tahu kisah saya malah tadinya gitu ya, dan itu beliau yang memberangkatkan gitu. Dan di sana masya Allah gitu ya, betul waktu pertama lihat Ka'bah kan saya nggak ngerti ya, saya pikir Ka'bah tuh sejajar gitu dengan lantai halaman pelataran masjid gitu, ternyata harus turun eskalator dulu gitu kan, harus ada posisinya dia agak ke bawah gitu. Nah iya jadi udah kan ya itu alhamdulillah saya tuh waktu kan saya sejak belajar Islam tuh tahu kalau bahwa haji dan umroh tuh memang bagi yang mampu, tapi memang harus diniatkan gitu kan, nanti Allah yang mampukan gitu. Nah waktu saat itu kondisi itu keuangan nggak ada gitu kan, single parent lah gitu, kita punya anak 3 gitu, single fighter. Nah untuk mencukupi kebutuhan anak udah alhamdulillah gitu ya, jadi nyisihin sedikit-sedikit tuh ya agak susah juga untuk dapat nomor haji gitu kan. Terus saya pikir apa ya yang bisa Allah nilai bahwa saya berniat kok mau haji umroh, tapi bukan dari soal dana dulu gitu. Yaitu saya ikut kelas fikih haji dan umroh gitu ya. Bahkan waktu yang saya mau diberangkatkan pertama Januari itu kelas fikih haji dan umrohnya itu belum dimulai gitu Mbak. Tapi ya itu tiba-tiba Allah datangkan orang yang mau berangkatkan. Termasuk juga kemarin ini saya udah karena nggak jadi berangkat, saya belajar aja terus gitu kan. Nah terus ya biar tahu nanti bacaan di sana apa, doa di sana apa, yang mustajab itu di mana gitu kan. Terus larangannya apa gitu-gitu dan sebagainya, sampai akhirnya berangkat ke sana. Itu waktu pertama kali lihat Ka'bah tuh kan ada doa melihat Ka'bah gitu ya, dan doanya itu artinya bagus banget ya gitu ya, kayak supaya ya Ka'bah tuh selalu dimuliakan gitu ya, kita bisa ke situ lagi gitu ya, kena kemuliaannya Ka'bah itu. Nah terus waktu itu saya langsung syahadat, refleks pertama saya itu langsung syahadat lagi gitu ya, kayak syahadat di depan Ka'bah gitu ya, habis doa melihat Ka'bah saya langsung syahadat gitu. Terus habis itu saya langsung bilang terima kasih ya Allah gitu, dari miliaran orang di dunia ini Allah masih izinkan saya untuk kembali ke Islam gitu, kembali kepadamu Allah yang benar. Saya bilang kayak saya kayak pulang gitu, kayak rasanya itu kayak pulang gitu. Saya waktu itu berpikirnya kok Allah masih kasih ya rezeki saya bisa melihat ini, yang biasa tadi saya biasanya melihat itu di tempat sujud sajadah gitu ya, ini di depan mata gitu. Sampai Mutawifnya juga bilang nanti sholatnya itu nggak perlu nunduk ke bawah ya katanya, lihat sajadah biasanya kan Ka'bahnya udah di depan mata, puas-puasin lihat Ka'bah, karena lihat Ka'bah aja tuh pahalanya banyak bilang gitu. Oh gitu, jadi yang dirindukan sekarang tuh saat pulang tuh ya itu pengen lihat Ka'bah langsung gitu ya. Dan di situ ya itu perasaannya ya, kalau yang pernah ke sana nih kemarin saya bercanda sama suami, kok aku nggak melihat rasku ya di sini gitu ya, minoritas banget ya, kayak banyak kan yang matanya besar-besar gitu kan. Terus katanya suami sampai beliau godain gitu, gampang nyari kamu, nggak bakal susah kalau Iman katanya juga udah dicarinya gampang gitu kira-kira Mbak. Masya Allah, ini aku baru pertanyaan awal sudah berlinang-linang ini udah. Iya, Masya Allah itu meaningful sekali ya, karena aku juga ikut merasakan dari ceritanya Mbak nih sampai menyentuh ke hati. Insya Allah semoga aku juga bisa nyusul. Amin ya Mbak.
Nah, terus Mbak, apa namanya? Aku kan ya tadi sempat bilang ya, aku sempat melihat perjalanan Mbak gitu menemukan Islam gitu kan, sampai ya subhanallah ya, sampai single fighter dan segala macamnya gitu kan. Nah sekarang akhirnya menemukan pasangan gitu. Alhamdulillah kita juga semua turut berbahagia gitu ya pastinya. Nah, apakah pada saat umroh pertama itu menemukan pasangan hidup itu menjadi salah satu doa dari Mbak sendiri di depan Kakak? Iya betul. Jadi kan ya itu pas lagi kelas fikih haji dan umroh itu salah satu sebenarnya kan ada persyaratannya itu, kalau yang perempuan itu harusnya sebenarnya didampingi dengan mahram gitu kan. Nah sempat tuh ada galau gitu, aduh ini aku mau ibadah tapi apa aku bikin dosa ya kalau aku berangkat nggak pakai mahram, kan belum ada mahramnya gitu kan. Anakku yang laki juga kan belum resmi bersyahadat gitu kan, belum bisa jadi mahram juga gitu dari keluarga. Waktu itu nggak tahu kalau saya masih punya saudara yang muslim gitu. Nah terus habis itu jadi waktu itu cuma nanya balik aja ke travelnya, saya belum ada mahram, apa boleh tetap berangkat atau dan sebagainya. Dan waktu itu posisinya dibilangin nggak apa-apa gitu, kita ikutkan rombongan gitu ya yang udah berkeluarga gitu-gitu dan rombongan jemaah wanita gitu. Oke, tapi di hati tuh kayak masih ganjel gitu, sampai saya bilang ke Allah, doanya itu ya Allah tolong izinkan saya kembali ke sini lagi ya Allah gitu, kalau bisa sudah dengan mahram gitu. Salah satunya ada. Terus ada ya waktu lihat Ka'bah itu sambil juga doa, entah di tawaf yang mana itu saya juga sempat, ya Allah kembalikan saya ke sini lagi sama anak-anak, sama keluarga besar saya, kalau bisa sama imam yang bisa membawa saya dan anak-anak ke surga, saya bilang gitu. Di Jabal Rahmah gitu, saya yang dibilang bukit kasih sayang ya, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Nah itu iya ya itu juga saya kalau nggak salah serombongan itu saya cuma bertiga doang tuh yang berusaha naik ke Jabal Rahmah gitu ya. Iya, berhubung banyak titipan juga doa yang minta jodoh gitu kan dari teman-teman kantor, dari teman-teman yang lain gitu. Jadi ya udah nih gitu ya, saya sengaja ke atas gitu ya, nyampe tubuhnya di situ juga saya berdoa gitu ya, ikhtiarnya itu adalah yaitu Allah mudahkan gitu ya. Tadi yang nitip doa termasuk saya sendiri gitu ya, kalau engkau izinkan lagi dapat rezeki jodoh lagi gitu. Nah ya ternyata ya nggak ngira gitu, 6 bulan kemudian gitu, sekitar bulan Februari kemarin ada yang melamar gitu. Dan alhamdulillahnya beliau sepakat gitu bahwa kita ya udah, namanya udah pernikahan kedua, honeymoonnya nggak usah kemana-mana ya, kita umroh aja bersyukur sama Allah gitu kan, karena udah dikasih rezeki jodoh lagi gitu kan. Dan ini dan mohon petunjuk gimana cara mendidik anak-anak gitu ya, terus melembutkan hati anak-anak saya yang kala itu belum resmi bersyahadat lah gitu ya. Jadi di situ tempat kita udah kita kan dibilang ya semua tanahnya itu istilahnya mustajab lah ya, kita doain yang baik-baik gitu ya, ada kepikiran apa, ada timbul keinginan apa di hati, udah kita sebutin aja gitu ya dengan prasangka baik sama Allah gitu, insya Allah suatu hari nanti Allah jabah gitu kan. Itu doang kemarin tuh pergi kayak gitu. Luar biasa. Terus Mbak, waktu kemarin akhirnya umroh sama suami, ini berarti umroh yang kedua ya Kak? 1 tahun itu 2 kali umroh berarti ya Mbak? September 2022 yang pertama, kalau kemarin Maret 2023 ya. Kalau saya yang kedua, kalau suami kalau nggak salah beliau kelima ya kalau nggak salah. Luar biasa, Allah kasih rezeki banyak sekali ya Mbak. Iya, Allah, betul-betul pilihan sama Allah tuh. Iya, insya Allah, Masya Allah Mbak. Terus waktu akhirnya umroh bareng suami gitu, tadi kan kalau yang pertama pengalaman waktu sendiri ya, ada nggak hal-hal yang sama ya, meaningful atau yang paling berkesan gitu waktu umroh bareng sama suami? Iya, waktu sama suami, waduh, iya beda banget sih, karena kan tadi ya kita nikah aja kan katanya kita ngapain aja sama suami, menghabiskan waktu bersama suami, ya pegangan tangan, lihat-lihatan doang aja itu udah dibilang ibadah gitu kan, ibadah gitu. Jadi itu yang kita rasakan gitu ya. Oh iya ya, kadang masih suka lupa-lupa juga sih. Kirain kalau bersentuhan kan iya bukan mahram gitu ya. Tapi jangan lupa kan justru ini dapat pahala ya gitu. Jadi bolak-balik berusaha menyadarkan, oh iya ini sebenarnya kita nih lagi sambil ibadah gitu. Jadi berusaha manen pahala gitu kan. Jadi kalau bisa ya itu setiap habis, walaupun sholatnya pisah ya, pas laki sama perempuan bisa, terus pas kita ketemuan lagi gitu kan, saya salim gitu kan, minta keberkahan lagi gitu kan. Terus ya udah, kadang kita sering tuh kita duduk lagi doa bareng-bareng lagi gitu pas habis selesai sholat. Pas tawaf juga dulu saya umroh pertama ngeliatin orang yang suami istri gitu ya, istrinya megangin baju ihram suaminya gitu ya, dari belakang gitu biar nggak kelepas. Kemarin akhirnya saya bisa begini. Masya Allah. Akhirnya bisa merasakan juga ya Mbak. Iya kayak gitu, pokoknya kita berusaha ya itu coba. Terus saya waktu umroh pertama tuh nggak berani Mbak kemana-mana gitu kan, karena takutnya nyasar, terus juga pengen fokus aja ibadah gitu kan. Jadi bener-bener rutenya tuh cuman hotel masjid gitu ya, nggak sempat jalan kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah kemarin sama suami gitu ya, kita malah bisa jadi
nyoba naik bisnya gitu di sana gitu, bisa keliling kota di sana untuk maksudnya sekalian berziarah sih Betul. di tempat-tempat yang kemarin saya nggak sempat kunjungi gitu ya, ke Taif sempat, tadinya mau ke Gua Hiro juga sih gitu tapi ternyata ya kaderullah belum kesampaian juga. Cuman ya antaranya beda-beda di situ sih, lebih banyak yang bisa dieksplor karena kan udah lebih merasa aman ya gitu, udah ada mahramnya, mau naik apa juga udah lebih aman gitu. Terus ya tadi rasanya kalau doa bareng-bareng gitu kan kayak lebih dikuatkan gitu ya gitu, saling ngelengkapin doa saya segini, terus biasanya beliau habis itu nutup doa lagi gitu, ditambahin mungkin yang saya kurang-kurang gitu ya, beliau ingat apa itu Ya Allah, ditambahin doanya, dilengkapi kayak saling gitu. melengkapi ya Mbak. Masya Insya Allah. Allah. Aku sampai speechless ini dengar ceritanya, Masya Allah banget. Luar biasa, bahagia selalu ya Mbak. Insya Allah doain ya. Insya Allah.